Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ayo nak, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Materi kita hari ini tentang makhluk gaib yang terbagi atas 3. Yang pertama jin, yang kedua setan, yang ketiga cara menghindari godaan setan. Yang pertama yaitu jin. Jin merupakan makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Keberadaan jin tidak bisa dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Akan tetapi, jin dapat melihat manusia. Jin dapat dilihat manusia jika jin mengubah bentuknya. Jin mengubah bentuk yang diinginkannya sehingga bisa dilihat manusia. Jin bisa mengubah bentuknya menjadi seperti manusia atau hewan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama ahraja abawaykum minal jannati yanji'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah menciptakan jin dari api. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Cara hidup jin di alam gaib hampir sama seperti manusia. Jin memerlukan makan dan minum. Jin pun memiliki keturunan. Jumlah jin lebih banyak dari manusia. Selain itu, jumlah jin lebih panjang dari manusia. Jin dan manusia mempunyai kewajiban yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut berarti jin juga diharuskan tunduk pada perintah Allah. Oleh karena itu, jin juga memiliki keyakinan. Ada sebagian jin yang beragama Islam. Pada saat kiamat, jin juga akan diminta pertanggungjawaban selama hidupnya. Jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Sebaliknya, jin yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke neraka.
Yang kedua yaitu setan. Setan merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan merupakan golongan jin yang suka menggoda keimanan manusia. Setan tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selalu melakukan perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selalu mengajak manusia untuk berbuat kufur, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattahizuhu aduan. Innama ad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Setan selalu berusaha untuk menggoda manusia agar durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang beriman yang mampu menahan godaan setan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara rajin beribadah. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh takut kepada setan. Agar tidak diganggu setan, biasakan membaca ta'awuz. Selain itu, agar terhindar dari godaan setan, kita dapat membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Artinya, wahai Muhammad, berdoalah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan lembut setan. Aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, dari datangnya setan kepadaku. 3. Cara menghindari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setan akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, setan selalu menggoda manusia. Setan menggoda manusia agar manusia kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian manusia akan dimasukkan neraka dan menjadi teman setan. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari godaan setan. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak semua ajakan yang dapat menimbulkan kejahatan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat dengki, iri hati, dendam, dan sebagainya. Yang keempat, selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil jika kita percaya keberadaan jin dan setan. Yang pertama, menambah kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih berhati-hati dalam berperilaku. Yang ketiga, memperkuat keimanan supaya tidak mudah tergoda bujuk setan. Dan yang keempat, membuat kita memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ibu, pembelajaran kita telah selesai. Ada baiknya kita membaca doa setelah belajar. Ayo anak ibu, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudhu illayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Doa selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa majelis. Yuk nak, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Doa selesai.